Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat Bapa. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita sudah masuk di Roma pasal yang ke-10. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita membahas 4 ayat saja ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita mulai dari Roma 10 pasal yang pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudara ingat apa konteks di Roma pasal 9 yang Paulus berkata, aku rela terkutuk demi saudara-saudara sebangsaku. Artinya apa? Paulus siap menderita, Paulus siap tidak menikmati dalam tanda petik berkat Tuhan secara jasmani di bumi ini, nggak apa-apa katanya. Yang penting saudara-saudaranya mengenal Kristus, ya, diselamatkan, boleh bisa kembali ke tujuan semula, boleh bisa kembali ke gambar Allah yang utuh melalui Kristus tentunya. Kita kembali lagi bisa melihat Paulus sangat mengasihi bangsanya. Dia mengasihi jiwa-jiwa yang hancur. Dia mengasihi jiwa-jiwa, dia hancur hati melihat orang-orang yang berjalan menjauh dari Kristus, berjalan menuju kebinasaan. Paulus ini betul-betul orang Kristen atau contoh orang Kristen, Bapak Ibu Saudara ya, yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mikir dirinya sendiri. Hatinya selalu ada untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adakah kita seperti Paulus? Ya, Paulus itu bukan hanya mengasihi bangsanya sendiri saja, bangsa lain pun Paulus juga selalu hancur hati. Paulus punya beban yang sangat kuat supaya mereka boleh diselamatkan. Bagaimana dengan kita ya? Apakah kita punya beban itu? Kalau kita mau jujur ya, fokus hidup Kristen kita itu apa, Bapak Ibu Saudara? Ayo coba kita ambil waktu sejenak ini, kita bertanya yuk jujur sama diri kita. Fokus hidup Kristen kita itu apa? Ya. Ada banyak orang fokusnya hanya ke dalam, fokusnya hanya ke diri sendiri. Udah diri sendiri, mending kalau fokus ke diri sendiri supaya semakin serupa dengan Kristus. Oke, itu memang perlu. Bahkan harus, sebab itulah tujuan keselamatan. Tetapi ada yang udah fokus ke diri sendiri, duniawi lagi. Supaya aku kaya, supaya aku punya rumah, aku punya mobil, dan lain sebagainya. Dan berkali-kali saya katakan, orang non-Kristen pun bisa memiliki itu semua, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bisa memiliki itu semua, bisa. Itu sebabnya yuk kita jujur sama diri kita sekarang. Apakah kita punya hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang? Ya. Stop berpikir sesaat untuk diri kita sendiri, saudaraku. Kita mulai yuk merenung sahabat kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin ada orang tua kita yang belum mengenal Kristus. Hidup Kristen itu bukan hidup yang egois, justru hidup Kristen melepaskan diri dari keakuan. Kalau kita belum bisa punya hati yang hancur, yang mau terbeban untuk jiwa-jiwa, saya khawatir hidup Kristen kita hanya berputar-putar pada keakuan, hanya pada diri kita sendiri doang. Selalu aku dan aku, apa manfaatnya buat aku? Yuk kita mulai belajar seperti Paulus, hati yang hancur saudara ya, hati yang betul-betul berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam doa-doa kita terbanyak kita doa buat apa saudara? Buat diri kita atau buat orang lain? Yuk belajar mulai mendoakan orang lain. Boleh berdoa buat diri sendiri, tapi jangan lupa berdoa untuk orang lain juga.
Ya, yuk belajar bersyafaat supaya kita bertumbuh. Kristen yang dewasa itu akan semakin memikirkan jiwa-jiwa, akan semakin jadi dampak, jadi berkat hidup bagi sesama, saudara. Tentunya selain doa, kita juga mau jadi teladan, saudara, ya. Jadi berkat. Orang dekat kita itu nggak kayak ditusuk duri, nggak kayak nyengat gitu loh. Tapi orang dekat kita tuh teduh, ya. Orang dekat kita bisa merasakan Tuhan, ya. Oke, kita teruskan. Roma 10 ayat 2 dan yang ketiga. Ya, ini penting sekali. Ini yang saya akan ambil waktu untuk membahas ini agak panjang. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi Paulus lagi ngomongin nih, bahwa sebagian orang-orang Yahudi, saudara sebangsanya, giat untuk Allah. Oh, itu tidak diragukan kan? Bagaimana mereka menjalankan Taurat dengan sangat ketat, dengan legalismenya. Sehingga dalam kitab Roma, Paulus menekankan kamu diselamatkan bukan karena perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan melakukan legalisme Taurat yang mereka breakdown sampai 613 misvot itu. Bukan itu, ya. Mereka giat, tapi nggak punya pengertian yang benar. Maka Paulus bilang gini, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, ya, mereka menolak Kristus, nggak mau tahu yang Kristus ajarkan, mereka malah mendirikan kebenaran mereka sendiri. Akhirnya apa? Mereka tidak takluk kepada hukum Allah. Nah, saudaraku, kita itu harus menghidupi sih budaya kebenaran dalam hidup kita, dalam hidup Kristiani kita. Nah, budaya kebenaran itu ada 4 dan ini harus kita hidupi, harus kita jalankan semuanya. Kita nggak bisa pilih satu kemudian kita membuang yang lain. Enggak, kita nggak bisa pilih satu buang yang lain. Kita harus menghidupi 4-4-nya secara simultan. Nah, apa aja 4 budaya kebenaran itu ya, atau 4 macam kebenaran? Yang pertama adalah kebenaran ortodoksi. Ortos lurus, dokeo atau dokein itu ajaran, opini, jalan. Jadi ortodoksi adalah jalan yang lurus, opini yang lurus, ajaran yang lurus. Ini bicara pemahaman Alkitab yang benar dan menyeluruh dan sesuai dengan ajaran Rasuliah. Baru bisa memiliki kebenaran ortodoksi secara utuh. Nah, sekali lagi ya, ada satu pengakuan iman yang diterima oleh seluruh gereja sepanjang masa, sepanjang abad, baik gereja timur, gereja barat, yang terdiri dari Katolik, berikut juga Protestan dan anak-anaknya, yaitu pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Ya, ini pengakuan iman yang paling lengkap yang dipegang oleh semua gereja. Kalau pengakuan iman rasuli itu juga baik, saudara, tetapi hanya gereja-gereja barat. Gereja timur kurang mengenal pengakuan iman itu atau tidak membacakan pengakuan iman itu. Bukannya gereja timur menolak, tidak, tetapi itu memang pengakuan iman yang umum tetapi hanya di wilayah barat. Tetapi di mana semuanya bersatu itu adalah iman Nikea Konstantinopel. Nah, ortodoksi ini ajaran yang lurus. Ya, kita jangan nyeleneh sendiri. Bahkan kalau di komunitas saya selalu berkata, ya gereja sebenarnya udah tidak perlu untuk membuat pengakuan iman sendiri, ya. Gereja mengikuti saja pengakuan iman yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, ya. Di mana di konsili itu semua gereja masih bersatu saat pengakuan iman Nikea Konstantinopel diputuskan. Saya percaya prinsip konsili seperti dalam Kisah Rasul 15 ayat 28. Oleh karena keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi kalau hari ini ada gereja yang mau bikin ajaran sendiri, monoteisme lah, unitarianisme lah, ya itu melawan gereja sepanjang masa, sepanjang abad. Ortodoksinya pasti gak dapet, ya. Sesuai ajaran yang rasuliah. Artinya
seperti yang diajarkan para rasul. Ingat ya, ketika nanti kalau kita belajar kitab Galatia nih saudara, kita akan menemukan ayat misalnya gini, kalau ada Injil lain yang diberitakan yang berbeda dengan Injil yang kuberitakan. Pertanyaan saya, Injil yang mana itu? Injil yang mana coba? Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada? Belum ada saat itu. Lalu Injil yang mana yang Paulus maksud? Nah, itu kan ajaran lisan dari para rasul yang mereka belajar sendiri dari Tuhan Yesus. Nah, ajaran-ajaran itu kemudian dituangkan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam Injil itu. Tetapi saat Paulus menuliskan kitab Galatia, yang 4 ini kan belum ada. Tapi di sini kita bisa lihat ajaran lisan itu ada. Nah, para rasul ini juga mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi ada para rasul, muridnya para rasul, murid dari murid para rasul. Nah, mereka itu kan menjabarkan, membantu menjabarkan. Oh, ini begini, ini begini. Nah, itu kan perlu kita pertimbangkan semua sebagai ortodoksi ajaran, karena mereka dekat dengan sumber sejaman. Ya. Nah, jadi ortodoksi sejarah kita tidak bisa menafsirkan Alkitab suka-suka kita. Apalagi dengan kacamata abad ke-20. Abad ke-18, abad ke-17, ya. Saya percaya Roh Kudus bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan pewahyuan dalam aplikasi. Tapi tidak akan merobohkan fondasi yang sudah ada, ya. Nah, jadi ortodoksi ini sangat diperlukan, ya. Jadi kalau orang yang dikit-dikit bilang, Tuhan bilang, nggak penting firman Tuhan bilang apa, nggak penting ajaran rasuliah bilang apa, ya nggak bisa saudara. Tuhan bilang itu sangat subjektif, karena kita nggak mempercayai bahwa kitab-kitab pun turun gedebuk dari langit. Enggak, kita kan nggak percaya hal tersebut, ya. Tuhan memakai orang-orang, Tuhan memakai hamba-hambanya. Dalam perjanjian baru Tuhan memakai para rasulnya. Dan murid-murid para rasul punya murid lagi yang terus menerus sampaikan hal tersebut. Nah, jadi yang pertama ortodoksi, yang kedua ortopraksis. Nah, ini yang berkenaan dengan poin ini saudara, ortopraksis. Ortos lurus, praksis itu kelakuan atau perbuatan. Jadi ortopraksis itu perbuatan yang lurus atau melakukan yang kita pelajari. Ingat apa kritik Rasul Paulus terhadap orang-orang Yahudi dalam Roma pasal yang kedua misalnya. Kamu merasa menuntun bangsa lain karena kamu anggap bangsa lain buta. Kamu mengajar orang jangan mencuri, kamu sendiri mencuri. Kamu mengajar orang jangan berzina, kamu sendiri berzina. Itu kan berarti ada cacat dalam ortopraksis. Ya. Ortopraksis itu harusnya praktek dari ortodoksi, makanya ortodoksinya harus benar. Baru dilakukan ortopraksisnya. Kalau ortodoksinya salah, ortopraksisnya ikut salah. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat dalam Matius 23 ayat yang kedua. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Nah, itu ortopraksisnya rusak. Bisa ngajarin tidak melakukan. Ini kritik Paulus. Kamu ngajar jangan berzina, kamu berzina. Kamu ngajar jangan mencuri, kamu sendiri mencuri. Ortopraksisnya yang dilawan, ya. Ortopraksisnya yang dilawan. Nah, orang-orang Yahudi ini ya mengajarkan Taurat, hukum moral Taurat bagus, mereka tidak laksanakan. Tapi di satu sisi lain, mereka juga karena tidak punya pengertian yang benar, karena menolak Kristus, akhirnya ortopraksisnya juga salah, saudara. Ya. Ini yang dikatakan dalam pasal 2, pasal 3 tadi, tanpa ortodoksi yang benar, pasti mendirikan kebenaran sendiri.
penolakan kepada Kristus adalah bentuk mendirikan kebenaran sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, saudara, sering nggak? Ini kalau kita aplikasikan ke hari ini ya, di contoh yang tadi. Ada orang Kristen yang pengajaran, tapi dia nggak menghidupi, saudara. Jadi orang enek, jadi batu sandungan. Ya, bahasa Ibrani cangkem tok gitu kan. Ya, ngomongnya doang, tapi nggak dilakukan. Tapi ketemu nggak orang-orang Kristen juga yang seperti ini, saudara? Gua nggak mau belajar Alkitab yang susah-susah. Yang penting hidupnya, kelakuannya. Nah, ini ortopraksis tanpa ortodoksi. Dia nggak mau menggali Alkitab, dia nggak mau pendalaman Alkitab. Katanya yang penting prakteknya. Hati-hati, ingat, orang yang hanya mengedepankan melakukan praktek tanpa ortodoksi yang benar akan mendirikan kebenaran sendiri. Bagaimana kita tahu praktek kita itu benar kalau kita nggak punya acuannya? Acuannya itu kan ortodoksinya. Ortopraksis mengikuti ortodoksi. Kalau nggak punya ortodoksinya, Alkitab bilang mendirikan kebenaran sendiri. Kenapa? Orang itu nggak punya standarnya. Standarnya kan pikiran kita sendiri. Standarnya adalah diri kita sendiri. Standarnya bukan standar Tuhan, standarnya bukan apa yang Tuhan katakan kan. Tapi standarnya menjadi diri kita sendiri. Menurut saya begini. Gitu tak? Tapi mari kita punya ortodoksi, kita punya ortopraksis. Jadi saudara harus lapar dan haus belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara tahu kebenaran standar Tuhan, bukan kebenaran standar diri kita sendiri. Nah, saudaraku, di Alkitab itu juga ada ya. Juga ada bahwa yang berkali-kali dipuji ortopraksisnya, tapi ortodoksinya dikritik oleh Tuhan Yesus. Itu siapa? Orang Samaria. Berkali-kali Tuhan memuji orang Samaria. Orang Samaria yang murah hati. Kalau saudara baca Injil Lukas pasal 17 misalnya, 10 orang kusta, 10-10-nya disembuhkan, 9 hilang entah kemana, hanya 1 yang balik. Dan ditulis loh oleh penulis Lukas, yang balik 1 orang itu adalah orang Samaria. Yang tahu berterima kasih itu hanya orang Samaria. Ortopraksisnya luar biasa, dipuji sama Tuhan Yesus. Tapi ortodoksinya dikritik. Makanya ketika Yohanes pasal yang keempat, Tuhan bilang, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kenapa? Karena orang Samaria itu, kan gini saudara ya, ketika 2 kerajaan terpecah, Israel Utara dan Israel Selatan atau Yehuda, kerajaan Yehuda, waktu mau bikin tembok, Israel Utara pengen ikutan, tapi ditolak. Kenapa? Karena mereka sudah kawin campur. Mereka kawin campur dianggap kafir sama bangsa yang di Israel Selatan. Ya, akhirnya mereka nggak mau mengakui bait Allah lokasi sekarang di Bukit Moria. Mereka bikin sendiri semacam bait Allah tandingan di Gunung Gerasim. Makanya kalau saudara baca Yohanes pasal 4, nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini, nenek moyangmu menyembah Allah di gunung itu. Tuhan kasih tahu, enggak, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Jadi ortodoksi mereka ya dilawan sama Tuhan Yesus. Ya kamu memang salah gitu. Makanya orang Samaria itu sampai hari ini hanya mengakui kitab Taurat. Tauratnya pun tidak semuanya. Jadi Tauratnya lebih panjang dikit, dia ambil sebagian kitab Yosua
sampai sebelum masuk tanah Kanaan. Sebab kalau dia akui itu semua, dia harus mengakui Yerusalem. Nah, Samaria ini nggak mau mengakui Yerusalem, gitu saudara ya. Nah, jadi mereka ini punya ortopraksis, tanpa ortodoksi dikritik juga sama Tuhan Yesus ya. Oke, yang ketiga itu ortopati, orto lurus, patos. Itu bicara kelakuan saudara. Patos itu bicara motivasi ya. Sikap hati, motivasi terdalam. Nah, ortopati ini juga penting. Kita misalnya memberi ortodoksi, kita dengar orang Kristen murah hati memberi. Ortopraksis kita lakukan, tapi ortopatinya sekarang apa? Aku memberi supaya aku dipuji. Ada unsur-unsur gitunya. Supaya Tuhan kembalikan berkali-kali lipat ganda. Nah, ini kan ortopatinya tidak benar. Nah, ini Tuhan Yesus juga pernah mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik, kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja jadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Maksudnya apa? Dulu bait Allah itu dikuasai oleh Saduki. Persembahan semua dikelola oleh Saduki. Farisi ini paling banyak dan mereka direkrut. Nggak ada persembahan bait Allah yang bisa dikelola. Akhirnya dia memproselitkan orang. Ya, contohnya Herodes itu kan orang Edom. Yang terakhir ortolatri, latreia, bicara ibadah kita, keintiman pusat penyembahan kita. Keintiman kita dengan Tuhan akan melahirkan penyembahan, pengabdian dan pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Pertanyaannya, apa yang jadi pusat penyembahan kita sekarang? Apakah kebutuhan kita, kehormatan kita, kenyamanan kita, pusat penyembahan kita itu apa? Ya. Nah, jadi ortolatri ini bicara ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ya, hati kita itu harus benar. Kalau tadi ortopati itu ketika kita melakukan firman, ya, ketika kita berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu bagi orang lain, motivasi hati kita benar. Ortolatri kita ini bicara ibadah kita. Kita datang ke gereja, kita ibadah sama Tuhan, motivasi harus benar, harus punya keintiman yang mendalam. Itu ortolatri, saudara ya. Oke, terakhir ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Oke, saya mundur sedikit. Jadi ada 4 kebenaran tadi: ortodoksi, ortopraksis, ortodoksi ajaran yang lurus, ortopraksis kelakuan yang benar yang sesuai ortodoksi, ortopati motivasi yang benar ketika melakukan ortopraksi yang sesuai ortodoksi itu, ya. Jadi ortopati ini motivasi yang benar ketika melakukan ortopraksis yang sesuai ortodoksi yang benar, gitu kan. Lalu ortolatri bicara keintiman hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Adakah mesbah dalam hidup kita? Nah, itu bicara ortolatri. Nah, ayat yang keempat, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Percaya sama siapa? Percaya kepada Kristus. Siapa yang bisa menggenapi seluruh nubuatan dan perlambangan dalam Taurat, serta bisa melakukan Taurat secara sempurna? Seorang pun gak ada yang bisa. Makanya Paulus bilang, kamu tuh gak bisa diselamatkan karena perbuatanmu melakukan legalisme Taurat. Karena kamu semua pasti, kita orang berdosa, kita pasti pernah bikin dosa, kita pasti melanggar Taurat. Hanya Kristus yang bisa menggenapinya. Dan Kristus itu juga penggenap. Anak domba, Kristus anak domba. Saudara notice gak dalam perjamuan terakhir, kalau mereka pakai potongan daging anak domba, orang Yahudi, perjamuan terakhir Tuhan Yesus nggak ada potongan dagingnya. Kenapa? Yesus yang menjadi anak domba itu. Kalau di perjamuan Yahudi, tulang anak dombanya utuh. Coba kalau saudara ingat-ingat, waktu Yesus disalib, penjahat 2 dipatahkan rusuknya. Yesus dicek sudah mati dan tidak dipatahkan rusuknya. Itu apa? Itu kan kegenapan bahwa tulang anak domba itu memang tidak boleh dipatahkan.
Anak domba yang dikorbankan, Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Semua berpusat pada Kristus, maka penggenapan Taurat hanya pada Kristus. Maka kebenaran diperoleh. Kalau kita tidak bisa dibenarkan karena perbuatan melakukan legalisme Taurat, karena kita masih punya cacat. Tapi sekarang Kristus yang menggenapi, dan sekarang kita yang percaya kepadanya memperoleh kebenaran tersebut. Karena Kristus sudah menggenapi semuanya. Amin, kita bersatu dalam doa. Matraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di live study yang akan datang. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.